Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah sumber hukum Islam, yang mana kompetensi dasarnya adalah 1.8 meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2.8 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Mari kita cermati ayat berikut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga siapapun yang tidak menjadikan sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran sungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, juga sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus,
dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang benar. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amma ba'du alla ayuhan nasu fa innama anna basaru yusiku ayyatiya rasulu rabbi fa'ujiba wa ana tariku fikum saqalain awaluhuma kitabullahi fihi al-huda wa nuru fahudu bi kitabillahi wastamsiku bi. Artinya, amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada dua perkara utama. Yang pertama adalah kitabullah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Maka ikutilah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagian petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Kemudian syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairuh mahdoh. Yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu, pada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Yang kedua, sumber hukum Islam adalah hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah.
Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Bagian-bagian hadis antara lain sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian ada matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian ada yang disebut rawi, yaitu orang yang meriwayat. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab." Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Kemudian yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke 3 bagian. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Adapun yang disebut hadis maudhu adalah hadis palsu, hadis yang bukan bersumber pada Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Adapun orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Adapun syarat-syarat berijtihad adalah
memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah, memahami cara merumuskan hukum, dan memiliki keluaran akhlak mulia. Itulah ketiga sumber hukum Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari sumber hukum Islam. Di antaranya, tidak tersesat dalam berperilaku, menjadi orang yang taat beribadah, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran atau hadis, selamat dari azab dan laknat Allah, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.